Jazakallah khairan Ustaz atas kajian tafsir surat Ar-Rahman yang sudah kita dengarkan bersama. Apakah ada sesi tanya jawab Ustaz? Ya, kita coba satu dulu. Coba ya. Ya, ya untuk akhwati fillah, siapa yang ingin bertanya bisa langsung atau bisa melalui chat. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Di sini ada satu chat ya Ustaz, saya bacakan. Oh, ada beberapa ya. Dari Ibu Wati, Assalamualaikum Ustaz. Oh, sebelumnya ada ya. Dari Ibu Cahyani dulu, ini yang awalan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana kalau seorang istri ingin berkurban juga, apakah boleh? Sebab saya pernah baca yang disuruh berkurban kepala keluarga saja dan itu sudah termasuk untuk keluarganya. Apakah keinginan berkurban itu dialihkan saja jadi sedekah? Itu Ustadz pertanyaannya pertama. Ya, masalah teknis berkorban ini, ya, kalau kita ikuti sel-sel video yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir, ya, rahimahullah, ya, ya, itu sudah sangat meluruskan apa ya, yang sering terjadi ya, di di negeri ini. Ya. Jadi kesannya kata beliau, dan saya setuju penjelasan beliau, nah, memang sistem kebiasaan masyarakat kita dalam berkorban itu lebih kepada ada tradisi, ya. Walaupun insya Allah nggak salah, ya, baik-baik aja. Jadi seakan-akan kalau ada sebuah rumah tangga isinya 6 orang, suami istri 2 anak 4, berarti aslinya korbannya bapak 1, ibu 1, anak 1, korbannya 6 misalnya. Kalau mau begitu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau pemahamannya harus begitu, itu salah. Ya. Kalau mau begitu ya silakan. Ya. Ya, harus begitu. Hari ini korban untuk suami, besok korban untuk istri, besok korban untuk anak pertama. Ya. Kalau mau ya kalau teknisnya begitu memang tidak tepat seperti yang disampaikan oleh Syekh Jabir itu. Ya. Pemahaman yang cepat yang tepat sesungguhnya ketika seorang suami mengatakan ini korban dari saya, ya otomatis itu berlaku buat istrinya, buat 4 anaknya. Ya. Ataupun besok ini atas nama anak saya yang pertama, ya otomatis masuk darinya untuk istrinya, untuk orang tuanya dan lain sebagainya. Bukankah Rasulullah mengatakan hadhil udhiyah minni, ya, ya, min ummati katanya. Saya korban ini dariku ini dan dari umatku. Umatku miliaran malah, ya. Ya. Jadi perbaiki dulu pemahaman teknisnya, ya. Jadi ketika itu dari keluarga itu betul sebetulnya sudah, ya, ya. Yang penting eh, tapi kalau sapi, ya, kalau sapi, ya, atas nama katakan ini atas nama anaknya yang keempat, ya otomatis, ya, baik di situ jumlahnya 7 atau kurang, ya memang otomatis itu masuk semuanya, ya, ya, kecuali kalau memang ini untuk 7 orang, nah itu yang satu tetangga kanan, yang satu tetangga kirinya dia patungan, nah itu bisa
baru bisa agak benar seutuhnya ya. Agak benar juga itu kalau ya, ya harus disebut ini sapi satu ekor patungan dari 7 orang. Ya. Kenapa nggak benar? Ya hasilnya nggak usah patungan-patungan begitulah. Ya. Ya, kalau mau mampunya kambing, udah beli aja kambing. Nggak usah ngumpul-ngumpulin jadi sapi. Apakah sah? Ya tetap sah. Ya, ya. Cuma ya mungkin semacam catatan ya, catatan. Ya. Kalau karena selalu ada patungan, maka dia selalu ngandalin patungan. Sekarang patungan berapa? Ya, bisa katakan 4 juta satu orang. Padahal kalau dia mau beli sendiri, dia bisa. Tapi karena di masjid itu ada patungan, dia ngandelin patungan. Padahal kalau mau beli satu ekor sapi, dia bisa. Ya. Nah itu yang harus diwaspadai kalau gara-gara patungan kamu jadi ngandelin patungan. Padahal kamu bisa beli satu ekor sendiri, maka itu harus diwaspadai. Ya. Maka apa yang ditanyakan adalah ini ya, ya bisa aja seperti itu ya. Mungkin tahun ini suaminya terbatas rezekinya. Ya. Nggak cukup untuk dibeli korban. Kebetulan istrinya punya cadangan, ya, cadangan harta. Maka ya, 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 tentu afdalnya dengan seizin suaminya ya, direlakan saya akan beli korban, ya, maka otomatis ya walaupun itu niat utamanya adalah untuk si istri, ya, maka otomatis ya terbawa. Apakah suaminya, apakah anak-anaknya masuk di korban itu. Hmm. Jadi dengan pemahaman ini, ya, maka orang beriman itu bisa memahaminya sebagai amal soleh yang berulang. Ya. Tapi kalau dipahami, ini korban untuk suami, ya, besok ini korban untuk istri, besok korban anak pertama. Ya. Kemudian di situ jumlahnya 6. Setelah 6 semua, kan kita udah lengkap ya, semua dikorbanin ya. Ya. Di tahun ke-7 kita kalau itu nggak perlu berkorban lagi, kan udah semua dikorbanin. Ya. Nah itu menjadi pemahaman ya salah sih, nggak cuma jadi kurang afdol. Ya. Karena mau kurang afdol karena salah di dalam menyikapi teknisnya. Ya. Jadi aslinya ini menjadi sebuah ya ibaratnya kayak Idul Fitri, sunnahnya apa? Sholat. Idul Adha ya sholat Idul Adha. Ya. Kan nggak bisa kita begini. Saya nggak perlu sholat Idul Adha lah. Kenapa? Tahun lalu kan saya udah sholat. Sama-sama salah sunnah. Ya. Jadi itu ya jatahnya Idul Adha tahun lalu. Idul Adha 1445 ini ya beda lagi. Begitu juga berkorban seharusnya begitu. Ya. Idul Adha yang lain, yang sebelumnya itu jatah kemarin. Idul Adha sekarang ya sekarang. Sehingga bisa menjadi amal yang berulang. Walaupun semuanya udah. Ya. Ya. Adapun meniatkan sah-sah aja. Ya. Ini korban utamanya buat kedua orang tua saya. Ya, ya sebetulnya otomatis untuk ibu ini sebagai pembeli korbannya atau suaminya dan semua keluarga. Ya, seperti itu Allah. Ya jazakallah khair Ustaz. Nah, boleh satu lagi Ustaz, ada Ya lagi ini silakan. masih tentang kurban. Assalamualaikum Ustadz, maaf izin bertanya kalau saya ingin berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat, bagaimana mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya, jangankan berkorban ya dalam yang lain saja para ulama mengatakan begitu ya. Ya, man arada birra walidayhi ba'da mautihima falyatasaddaq anhu ya. Nah, itu disimpulkan oleh Imam Nawawi ya. Siapa yang melanjutkan
birrul walidainnya sepeninggalnya, maka bersodakolah. Ya, bersodakolah dengan ya. Artinya bersodakoh ini kan berarti sepanjang tahun, ya, sepanjang hidup kita. Ya. Di bulan Idul Adha ada momen berkorban, ya. Ada berudhiyah, maka bisa saja ini korban saya niatkan buat kedua orang tua saya. Ya terlebih kalau korbannya sapi, berarti bisa tuanya, bisa keluarganya diri sendiri. Ya. Artinya walaupun nggak perlu disebut-sebut saat nyembelah itu, udah itu sudah jadi. Ya. Nggak perlu disebut eh, orang tuanya si fulan fulana, dirinya si fulan fulana, anaknya si fulan. Andai kata nggak disebut-sebut itu udah udah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya udah sesuai dengan SOP-nya. Ini SOP ala Indonesia ini. Kalau 7 disebut 7-7-nya. 1, 2, 3. Ini ala Indonesia. Yang kalau nggak dilakukan ribut nanti karena perlu belajar lagi. Tapi teknis seperti ini Syekh Ali Jabir itu di videonya udah sangat jelas. Gitu. Ya, ya. Ya, secara hadis ini diungkapkan oleh ya dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, Rasulullah menyembelih kambing, walaupun itu bukan udhiyah, lebih pada sedekah, dan kemudian kambing itu di apa dipotong-potong diberikan kepada apa sahabat-sahabatnya Khadijah. Ya. Ya otomatis ya melakukan itu di hadapan Aisyah, ibu ya, suaminya melakukan seperti ini ya, ya pasti berkomen lah ya. Nenek-nenek aja mesti diingat ya. Cemburu ya masih boleh kalau cemburu gitu aja. Ya itulah salah satu teknisnya ataupun eh, legalitasnya begitu teknisnya. Ya. Tinggal diniatkan saja, andai kata nggak perlu ditulis ya, biasanya dikalungin itu ya, kata nggak perlu begitu udah sah gitu. Walaupun ketika nyerahin ke panitia ini dari saya, padahal saat nyerahin itu kita niatnya ini untuk ayah dan ibu saya, ini untuk kedua mertua saya misalnya. Nah, itu sudah sah. Ya, sudah dicatat oleh Allah sesuai dengan harapan hamba-Nya. Ya. Baik, mohon maaf sampai di sini gaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.